Shalom, pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersama dengan kerajaan surga, pagi yang cerah, kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami boleh naikkan pujian kepada Bapa di surga, dan kami juga rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami, sucikan hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu menjadi berkat buat kami, dan kami juga nanti sebentar boleh naikkan doa salawat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom. Pagi, mari sama-sama kita akan membaca firman Allah, Markus pasal yang ke-6. Markus pasal yang ke-6 ayat 30 sampai ayat 44. Markus pasal 6 ayat 30 sampai ayat 44. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata pada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan bisalah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Yang mengambil jalan darat, segera datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergerak hatinya oleh belas kasihan pada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajar banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruh mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa, di kampung-kampung sekitar ini. Tapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka padanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tapi ia berkata pada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menghadap ke langit dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-baginya kepada semua mereka, dan mereka semua yang makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan sepotong-potong roti 12 baku penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Puji Tuhan, yang sangat baik, yang sangat indahnya kita dapat pagi ini, di mana kita lihat bagaimana sikap Yesus kepada orang banyak. Sikap Yesus kepada orang banyak. Secara manusia, Yesus juga manusia 100%, dia perlu istirahat. Tetapi yang sangat menarik pagi ini, dikatakan dari firman Tuhan pada ayat 31. Lalu Yesus berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya sendirian dan beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Secara manusia, Yesus dalam kemanusiaan dia butuh istirahat karena lelah, capek. Tetapi yang sangat menarik, dia tidak memperhatikan kebutuhan secara jasmani untuk istirahat.
ternyata ketika orang banyak, timbullah apa yang jadi kerinduannya, karakternya, apa karakteristik menonjol. Katakan dalam firman Allah ayat 34, ketika Yesus mendarat, dia melihat jumlah besar orang banyak, lalu tergerakkan hati Yesus oleh belas kasihan pada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Mulai Yesus mengajar banyak hal kepada mereka. Kita lihat ini, Yesus ingin istirahat. Pada ayat yang ke-32, dia ingin mengasingkan diri menjadi sunyi. Tetapi karakter Yesus sama, dia pribadi yang penuh belas kasih. Dia imam besar yang penuh belas kasihan. Dia melihat orang yang membutuhkan pertolongan. Mungkin hari ini kita membutuhkan pertolongan. Kita mencari supaya pagi hari ini pada pribadi yang penuh belas kasihan. Dia imam besar yang penuh belas kasihan. Kau perhatikan firman Tuhan pada ayat 32. Maka berangkatlah mereka untuk mengasing diri dengan perahu ke tempat yang sunyi untuk istirahat. Sebagaimana pada ayat ke-1 beristirahat. Ternyata Yesus tidak mengenal lelah. Yesus tidak berhitungan. Yesus tidak hitung rugi. Kenapa? Karena hatinya penuh belas kasih. Dan pagi hari ini, kalau saudara mencari Tuhan dengan sikap rendah hati, dan Tuhan tidak akan menolaknya, karena dia punya roh belas kasih. Belas kasih. Punya roh belas kasihan. Apa jadi pergumulan saudara, dia juga akan menyiapkan kebutuhan saudara. Kita lihat 5 roti dan ikan tidak cukup makan 5.000 orang. Tapi Yesus mengucap syukur, maka terjadi mujizat. Sebagaimana Alkitab firman Allah berkata pada ayat yang ke-41. Dan setelah Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan, Yesus menghadap ke langit dan mengucap syukur. Lalu mencampakkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang. Begitu juga buah ikut dibagi-bagikan kepada mereka. Yesus mengucap syukur. Demikian juga hidup kita. Kita diajar oleh Tuhan untuk bersyukur dengan berkat yang ada, yang masih ada dalam diri saudara. 5 roti 2 ikan kita serahkan pada Yesus. Mungkin saudara pergumulan yang berat, serahkan persoalan saudara pada Yesus. Nanti Yesus yang turut campur tangan, dan apa terjadi? Bisa 5 roti 2 ikan bisa mencukupkan 5.000 orang, laki-laki belum wanita belum anak. Demikian apa yang kita saudara pagi ini serahkan kepada Tuhan. Bisa berkat yang ada hanya 5 roti 2 ikan. Kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Nanti banyak mujizat yang saudara alami. Mujizat hari ini saudara bisa alami dengan luar biasa. Pertolongan Tuhan akan nyata di hidup saudara. Dan apakah firman Tuhan masih lebih 12 waktu? Berarti masih ada lebih. Kalau kita bisa mengucap syukur dengan hidup yang kita ada. Amin. Berkat yang kita dapat, kita bisa mengucap syukur. Ya, kita datang pada Yesus, imam besar yang penuh belas kasihan. Amin. Percayalah, dia sanggup menolong saudara hari ini. Percayalah, dia sanggup membuka jalan buat saudara. Percayalah, dia akan mencukupi kebutuhan saudara. Amin. Mari sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Terima kasih buat firman. Sertai perjalanan kami bekerja, berdagang, sekolah, kuliah. Pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Apa jadi kebutuhan kami, kami percaya kami serahkan di bawah kaki sayapmu. Ekonomi cukup masuk. Terima kasih Bapak, kembali kami besok pagi, tubuh yang sehat dengan tidak merasa apapun. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para Kapolri. Berikan mereka takut kepada Tuhan. Sedang kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai
hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan